Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang biologi sel. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang biologi sel, maka pertama kita harus tahu tentang cabang-cabang dari ilmu biologi. Nah, di sini sudah ada beberapa cabang ilmu biologi ya, dari anatomi hingga ke virologi. Nah, di nomor 9 itu kita bisa lihat ada yang namanya sitologi. Nah, sitologi ini merupakan ilmu cabang dari ilmu biologi yang membahas tentang susunan dan fungsi bagian-bagian sel. Jadi, pembahasan biologi sel dalam materi ini itu kaitannya dengan cabang dari ilmu biologi yang sitologi ini ya, yang nomor 9. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ruang lingkup dari ilmu biologi itu sendiri. Jadi, ruang lingkup biologi yang dibahas biasanya itu meliputi tingkatan molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, hingga ke tingkatan biosfer. Akan tetapi, tingkatan populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer ini tidak akan kita bahas dalam ruang lingkup biologi sel kali ini, karena kelima ruang lingkup biologi ini masuk dalam ruang lingkup ekologi. Ekologi itu apa? Jadi ekologi adalah cabang dari ilmu biologi yang membahas tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Biasanya ruang lingkup biologi ini dibahas dalam biologi lingkungan ya. Organisme atau tubuh dari makhluk hidup itu tersusun atas kumpulan beberapa sistem organ. Sistem organ ini merupakan kumpulan dari beberapa organ. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan. Jaringan ini merupakan kumpulan dari beberapa sel, dan sel merupakan kumpulan dari beberapa molekul. Sel itu biasa kita sebut sebagai unit terkecil dari penyusun makhluk hidup. Nah, dalam pembahasan biologi sel dan molekuler ini, maka yang akan kita bahas itu adalah sel dan seluk-beluknya. Jadi, yang akan kita bahas itu terkait dengan bagian-bagian sel, kemudian fungsi dari masing-masing bagian sel itu sendiri ya. Fungsinya terkait dengan kehidupan makhluk hidup itu sendiri seperti apa. Nah, itu kita akan bahas dalam biologi sel dan molekuler. Sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan biologi sel dan molekuler, maka pertama-tama kita harus tahu dulu terkait dengan teori sel itu sendiri. Jadi teori sel itu banyak dicetuskan oleh beberapa ilmuwan pada masa lampau. Yang pertama itu ada Robert Hooke. Jadi Robert Hooke itu pada saat itu meneliti sayatan gabus yang terbuat dari batang kayu yang sudah mati, yang pada saat itu dijadikan penutup atau sumbat botol ya. Jadi pada saat itu beliau itu melakukan sayatan pada gabus tutup botol dari batang kayu yang sudah mati itu, kemudian diamati di bawah mikroskop sederhana. Kemudian beliau itu mendapati bahwa ternyata gabus itu tuh terdiri atas ruangan-ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding. Ruangan-ruangan kecil yang dibatasi dinding itu istilah lainnya adalah disebut sela ya. Nah, kenapa kok memiliki dinding? Karena gabus tersebut berasal dari tumbuhan yang sudah mati. Nah, tumbuhan itu selnya itu memiliki dinding sel ya. Nah, ruangan kosong yang dibatasi di dinding-dinding itu adalah sel tumbuhan dengan batas dinding-dinding sel yang ada pada tumbuhan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah Rudolf Virchow ya. Rudolf Virchow itu menjelaskan bahwa setiap sel itu berasal dari sel sebelumnya yang sudah ada ya, atau istilah lainnya omniselula acellular, bahwa setiap sel berasal dari sel yang sebelumnya. Selanjutnya adalah Max Schultz. Nah, beliau itu menjelaskan kalau sel itu merupakan unit fungsional terkecil dari makhluk hidup ya. Kemudian ada Johannes Purkinje, beliau
menjelaskan bahwa beliaulah yang mengumumkan terkait dengan istilah protoplasma untuk yang pertama kalinya. Jadi nanti di belakang akan kita bahas kalau bagian-bagian sel itu bisa dibedakan menjadi dua ya, ada bagian hidup dan ada bagian yang mati ya. Untuk bagian yang hidup dari sel itu kita sebut sebagai protoplasma. Nah, istilah ini adalah yang menjelaskan pertama kali, yang menemukan pertama kali adalah Bapak Johannes Purkinje ini. Selanjutnya adalah Theodor Schwann. Jadi Theodor Schwann itu menjelaskan kalau semua jaringan hewan itu tersusun atas sel-sel. Sedangkan Matthias Kleiden itu menjelaskan bahwa semua jaringan tumbuhan itu tersusun atas sel-sel. Ya, jadi kalau Schwann menjelaskan tentang hewan itu tersusun atas sel-sel, kalau Kleiden itu tumbuhan yang tersusun atas sel-sel ya. Selanjutnya ada Felix Dujardin, beliau menjelaskan kalau protoplasma itu merupakan cairan yang ada di dalam sel. Jadi hampir sama dengan peneliti Purkinje ya yang sudah jelaskan tadi. Kemudian ada Robert Brown ya. Robert Brown itu menjelaskan bahwa inti sel ya atau nukleus itu merupakan bagian terpenting dalam suatu sel hidup ya. Jadi nanti kita akan bahas fungsi dari masing-masing bagian dari sel itu apa saja ya. Jadi yang menemukan tentang fungsi dari inti sel atau nukleus itu pertama kali adalah Bapak Robert Brown ini. Nah, untuk yang terakhir itu ada yang namanya Watson and Crick ya. Beliau berdua ini menjelaskan bahwa materi genetik itu diturunkan oleh sel kepada keturunannya ya. Nah, penemuan Watson and Crick inilah yang menjadi awal tonggak dari penelitian biomolekuler pada saat ini ya. Jadi penelitian Watson and Crick inilah yang menjadi titik terang ya untuk pertama kalinya, sehingga penelitian terkait dengan rekayasa genetika, penelitian DNA rekombinan, penelitian biomolekuler modern yang terjadi saat ini itu merupakan titik awalnya berasal dari penelitian dari dua orang peneliti ini. Dari beberapa teori sel yang dikemukakan oleh berbagai macam peneliti pada saat itu, akhirnya diambillah 3 kesimpulan ya, yang akhirnya sekarang dikenal sebagai teori sel modern ya. Yang pertama, bahwa sel itu merupakan unit struktural dan fungsional kehidupan ya. Jadi sel merupakan benda hidup terkecil. Yang kedua adalah semua organisme tersusun dari sel ya. Jadi sel itu merupakan penyusun dasar kehidupan. Dia itu penyusun dari sel bakteri, penyusun dari tumbuhan, penyusun dari hewan, bahkan penyusun dari manusia ya. Yang selanjutnya adalah sel itu berasal dari sel yang sebelumnya. Jadi omnes cellula est cellula ya. Nah, setelah kita membahas terkait dengan teori-teori sel, maka sekarang kita bahas terlebih dahulu sel itu sebenarnya apa sih gitu ya. Konsep awal dari sel adalah bahwa semua makhluk hidup itu tubuhnya tersusun atas minimal satu sel. Nah, berdasarkan jumlah penyusunnya, maka makhluk hidup itu dibedakan menjadi 2. Makhluk hidup uniseluler dan makhluk hidup multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang tubuhnya tersusun atas satu sel. Contohnya adalah bakteri. Nah, sedangkan makhluk hidup multiseluler adalah makhluk hidup yang tubuhnya tersusun atas banyak sel ya. Contohnya apa? Contohnya ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia ya. Nah, kemudian sel itu merupakan unit kehidupan terkecil. Jadi sel itu mampu melakukan fungsi kehidupannya sendiri. Jadi dia itu sifatnya mandiri, tidak bergantung kepada sel yang lainnya. Jadi satu sel itu melakukan satu fungsi kehidupan sendiri.
Nah, bentuk ukuran dan struktur sel itu sangat bervariasi ya. Bisa kita lihat contohnya di samping bagian bawah ini ya. Jadi di sini bentuk-bentuk sel serta strukturnya itu berbeda. Jadi kalau sel sperma bentuknya cenderung memanjang ya, seperti kecebong. Kemudian kalau sel-sel saraf itu bentuknya memiliki serabut-serabut ya. Kemudian kalau sel darah bentuknya lebih cenderung bulat-bulat ya, ada sel darah merah, sel darah putih ya. Kemudian ada sel otot ya, jadi bentuknya itu lebih ke memanjang ya, memanjang, berinti. Kemudian ada yang namanya kalau pada sel-sel jantung ya, sel-sel jantung itu bentuknya hampir sama dengan sel-sel otot, tetapi dia memiliki bentuk yang eh, ada serat lintangnya ya. Nanti di pembahasan terkait dengan jaringan kalian pasti dijelaskan ya. Jadi bentuk jaringan itu jadi bentuk sel ya. Jadi bentuk sel itu macam-macam ya bentuknya. Nah, tetapi memiliki persamaan ya. Jadi dia itu memiliki persamaan terkait dengan strukturnya. Jadi semua sel ini ya, jadi semua sel-sel ini meskipun memiliki bentuk yang berbeda-beda ya, tetapi dia memiliki memiliki komposisi yang hampir sama antara satu sel dengan sel yang lainnya. Jadi, dapat disimpulkan kalau sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun tubuh organisme. Nah, tubuh setiap organisme itu banyak sekali disusun oleh sel. Jadi ada sekitar kurang lebih 75 triliun sel penyusun tubuh manusia ya. Nah, di samping ini kita bisa lihat ya, kalau ternyata organisme ya, entah itu hewan, entah itu manusia, entah itu tumbuhan, itu tersusun oleh beberapa macam sistem organ. Ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, ada sistem ekskresi. Kemudian sistem organ ini tersusun oleh beberapa organ ya. Misalnya sistem pencernaan itu tersusun atas organ mulut, ada kerongkongan, kemudian ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, ada anus ya. Organ ini tersusun atas jaringan-jaringan ya. Misalnya di bagian kerongkongan itu tersusun atas lapisan-lapisan mukosa, kemudian ada lapisan ototnya, ada lapisan jaringan serosanya ya. Jaringan-jaringan ini tersusun atas beberapa sel ya yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Nah, sel-sel ini tersusun atas molekul-molekul ya. Jadi ada molekul protein, ada karbohidrat, ada air, ada lemak ya, ada vitamin-vitamin, ada garam-garam mineral. Itu adalah penyusun dari sel. Nah, karena sel itu merupakan satuan unit terkecil dari makhluk hidup, maka ciri-ciri sel itu juga hampir sama ciri-cirinya dengan ciri-ciri makhluk hidup yang biasa kita pelajari pada saat masih SMA dulu ya. Jadi apa itu ciri-ciri sel? Jadi yang pertama, dia itu mempunyai komposisi kimiawi tertentu. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa sel itu tersusun atas beberapa molekul ya. Molekul-molekul kimia, ada karbohidrat, protein, ada lemak dan sebagainya. Yang kedua, metabolisme. Metabolisme di sini terdiri atas nutrisi. Jadi sel itu membutuhkan makanan ya, butuh nutrisi. Sel juga melakukan transportasi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengedarkan makanan atau nutrisi yang dia terima, yang sudah dia peroleh ke bagian sel yang lainnya. Kemudian sel juga melakukan respirasi ya. Jadi dia itu nantinya akan mengubah makanan yang kita makan ya, yang manusia makan itu nanti akan diubah menjadi suatu energi. Nah, ini disebut sebagai, ini terjadi di dalam sel yang disebut sebagai respirasi sel. Nah, sel itu juga mengeluarkan ekskresi ya. Jadi nanti dia mengeluarkan zat sisa, nanti zat sisanya dikemanakan? Nah, nanti di bagian struktur sel akan dijelaskan masing-masing
organel-organel sel ya terkait dan juga fungsi-fungsinya. Nah, yang selanjutnya ada sintesis. Jadi sintesis itu proses penyusunan. Nah, sintesis di sini itu sel itu membuat protein ya. Jadi proses penyusunan protein. Selain protein apalagi yang disusun nanti akan dijelaskan di struktur sel ya. Nah, yang ketiga, sel itu fungsinya adalah gerak dan iritabilitas. Jadi sel itu tidak diam ya. Jadi dia itu bergerak di tempat ya. Jadi dia itu bergerak atau dan juga melakukan bereaksi terhadap rangsang ya. Jadi kalau ada pengaruh dari luar, maka sel itu akan bereaksi. Kenapa? Karena dia itu punya reseptor ya di sekeliling dari membran selnya ya. Yang keempat, tumbuh dan berkembang ya. Jadi sel itu bisa melakukan pembelahan ya. Jadi satu sel bisa menjadi 2 sel ya. Kemudian yang kelima itu ada yang namanya reproduksi. Jadi sel itu bisa melakukan reproduksi ya. Jadi sama seperti yang nomor 4 ini. Kemudian yang keenam itu adaptasi. Jadi sel itu harus mampu menyesuaikan dengan lingkungannya terlebih dahulu ya. Kemudian yang ketujuh itu melakukan regulasi, pengaturan ya. Sekarang kita bahas dulu terkait dengan ukuran-ukuran sel. Jadi ukuran sel pada manusia itu yaitu sel hewan ini, nah sampai sama juga dengan sel tumbuhan, itu ukurannya sekitar 10 sampai 100 mikron ya. Sedangkan untuk sel telur manusia itu ukurannya lebih besar lagi ya. Jadi dia lebih dari 100 mikron. Untuk melihat sel pada hewan, pada tumbuhan, manusia, kita memerlukan alat bantu ya yang disebut sebagai mikroskop. Nah, dengan mikroskop cahaya itu kita sudah mampu untuk melihat sel. Nah, sedangkan pada bakteri ya yang makhluk hidup uniselular tadi ukurannya itu hanya sekitar 1 mikron saja ya. Karakter dasar sel. Jadi yang pertama, sel itu sangat kompleks tapi teratur ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi kalau sel itu memiliki sistem pengaturan ya atau sistem regulasi. Oleh sebab itu meskipun komponen sel itu sangat kompleks tapi cara kerjanya itu sangat teratur sekali. Yang kedua, sel memiliki program genetik dan memiliki cara untuk menggunakannya ya. Jadi bagian-bagian sel itu ada yang namanya inti sel ya. Yang ada di tengah warna pink bulat itu adalah inti sel. Nah, inti sel inilah yang berfungsi untuk mengatur semua kegiatan sel. Yang ketiga, sel itu mampu memperbanyak diri. Jadi sel itu mampu melakukan reproduksi. Yang keempat, sel itu membutuhkan energi ya, membutuhkan energi. Jadi nutrisi yang kita peroleh nantinya itu akan dibawa ke dalam sel. Di situ akan dibakar oleh organel sel. Nah, akhirnya nanti nutrisi itu akan diubah menjadi suatu energi. Nah, proses ini biasa disebut sebagai respirasi sel. Selanjutnya, sel itu melaksanakan reaksi kimiawi ya. Jadi di dalamnya itu banyak sekali terjadi proses metabolisme ya. Jadi di situ ada proses sintesis, kemudian ada proses ekskresi, kemudian ada proses nutrisi dan sebagainya. Sudah saya jelaskan tadi di ciri-ciri sel. Kemudian terlibat dalam aktivitas mekanis ya. Jadi sudah dijelaskan tadi kalau sel ini merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, jadi sel itu mampu membentuk struktur ya. Jadi misalnya sel itu sel epitel itu nantinya akan bergabung membentuk jaringan epitel yang nantinya akan membentuk lapisan kulit. Nah, lapisan kulit ini fungsinya adalah sebagai pelindung ya. Lapisan pelindung yang nantinya akan terkait dengan aktivitas mekanis. Selanjutnya adalah sel itu merespon terhadap rangsang. Jadi sifatnya iritabilitas. Jadi karena apa? Karena dia itu punya reseptor di bagian membran selnya. Jadi kalau ada gangguan dari luar, maka sel itu akan bereaksi. Sel itu sifatnya sensitif ya.
Nah, yang terakhir, sel itu mampu mengatur dirinya sendiri ya. Sudah saya jelaskan tadi kalau sel itu sifatnya adalah mandiri. Dia itu punya inti sel yang fungsinya itu untuk mengatur setiap kehidupan sel ya, mengatur seluruh aktivitasnya. Sekarang kita bahas terkait dengan bahan dasar sel. Jadi di dalam sel itu banyak tersusun oleh komponen-komponen kimiawi. Nah, yang pertama itu ada air. Jadi sebagian besar sel itu tersusun atas air, yaitu sekitar 70 sampai 85%. Karena apa? Karena air itu merupakan medium cairan utama di dalam sel. Dia itu nantinya yang akan membentuk sitoplasma ya, cairan sel. Yang kedua, itu ada protein ya. Jadi jumlahnya sekitar 10 sampai 20%. Nah, protein yang ada di dalam sel itu dibedakan menjadi dua macam ya, protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural ini nantinya yang akan memberikan bentuk ya, terkait dengan bentuk sel. Nanti dia ada di dalam bisa kita temukan di membran sel ya. Sedangkan yang fungsional nanti bisa kita temukan dalam bentuk-bentuk enzim. Jadi enzim-enzim yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh sel itu tersusun oleh protein-protein ini. Nah, yang ketiga itu bahan dasar sel adalah lemak ya. Jadi ada dalam bentuk fosfolipid, kolesterol, sama trigliserida. Lemak ini ada di mana di dalam sel? Lemak itu biasanya merupakan penyusun dari membran sel ya. Jadi di membran sel nanti akan kita banyak temui lemak ya. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya karbohidrat sekitar 1%, jadi yang ditemukan dalam bentuk apa? Dalam bentuk glukosa sama glikogen. Di mana kita temukan? Di membran sel ada, di sitoplasma juga ada. Yang terakhir itu ada elektrolit ya. Jadi ada kalium, magnesium, fosfat, bikarbonat dan elektrolit lainnya. Nah, ini biasa ditemui di dalam sitoplasma sel. Sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan ciri-ciri sel. Salah satunya itu ada yang namanya bereaksi terhadap rangsangan atau iritabilitas ya. Jadi sel itu bereaksi jika kondisi sebelahnya ya, kondisi sekitarnya itu tidak bagus ya. Ada faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi sel? Jadi yang pertama itu ada air, yang kedua salinitas. Salinitas itu adalah kadar garam, yang ketiga adalah pH. pH itu adalah kadar keasaman, kepanjangannya adalah potent of hydrogen ya. Yang keempat adalah temperatur atau suhu. Yang pertama adalah air. Jadi sel itu sebagian besar tubuhnya ya, sekitar 80% tersusun atas air. Nah, air ini nantinya yang merupakan bahan dasar dari penyusun sitoplasma sel. Nah, kondisi air yang ada di sekitar lingkungan sel itu juga nantinya akan mempengaruhi ya, karena dia akan mempengaruhi terkait dengan kelembaban dan terkait juga dengan kadar garam yang tinggi di lingkungan daerah sel itu sendiri ya. Jadi kadar air itu berbanding terbalik dengan kadar garam. Salinitas itu merupakan kadar garam ya. Salinitas itu berbanding terbalik dengan kadar air. Kalau kadar garam tinggi, maka kadar air juga akan rendah ya. Jadi berbanding terbalik. Kalau waktu SMA kita sudah pernah melakukan percobaan ya, kita biasanya itu menggunakan 2 irisan wortel. Satu irisan wortel yang pertama itu dimasukkan ke dalam rendaman air putih biasa ya, sedangkan satu irisan wortel yang lain itu dimasukkan ke dalam rendaman air garam. Nah, selang beberapa lama kedua wortel itu diamati, ternyata itu hasilnya berbeda. Pada wortel yang isinya air saja, wortelnya itu akan mengeras ya, sedangkan wortel yang direndam dalam air garam itu wortelnya akan berubah menjadi lembek. Hal ini disebabkan karena wortel yang dimasukkan ke dalam air biasa ya, yang air saja itu mengeras karena kandungan air di luar wortel itu lebih banyak dibandingkan kandungan air yang ada di dalam wortel, sehingga air dari luar itu akan masuk ke dalam wortel ya. Proses osmosis ya, perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga menyebabkan
meningkatkan tekanan turgor yang ada di dalam sel wortel sehingga sel itu akan menjadi keras. Berbeda halnya dengan wortel yang dimasukkan ke dalam larutan garam, wortelnya itu akan berubah menjadi lembek. Hal ini disebabkan karena konsentrasi air di dalam sel wortel itu lebih tinggi dibandingkan konsentrasi air yang ada di luar atau di lingkungannya, karena lingkungannya itu air garam, sehingga air dari dalam sel, ya, air yang berada di dalam sel itu akan berosmosis menuju luar sel, ya, menuju keluar lingkungannya, sehingga kandungan air di dalam sel wortel itu menjadi lebih sedikit, selnya mengalami nekrosis, ya, mengalami nekrosis. Nekrosis itu proses pelepasan membran sel dari dindingnya. Hal ini disebabkan karena kandungan cairan di dalam sel itu semakin sedikit, sehingga hal itulah yang menyebabkan sel wortel pada larutan garam itu menjadi lebih lembek. Sekarang kita bahas tentang pH. pH itu kepanjangannya adalah potent of hydrogen. Jadi yang menentukan kadar asam basa dari suatu zat, ya. Nah, pH ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi sel, ya. Hal ini disebabkan karena apa? Karena sebagian besar sel itu penyusunnya adalah protein. Nah, protein ini sangat rentan sekali terhadap kadar pH, ya. Jadi kalau misalnya pH-nya terlalu tinggi atau pH-nya terlalu rendah, itu bisa saja menyebabkan protein yang ada di dalam sel itu mengalami denaturasi, ya. Kalau protein di dalam sel itu mengalami denaturasi, maka otomatis proses metabolisme yang terkait dengan protein sel itu akan terganggu. Temperatur atau suhu sama dengan pH yang tadi, bahwa sebagian besar molekul penyusun dari sel itu adalah protein. Nah, protein itu juga rentan sekali terhadap suhu, ya. Jadi suhu terlalu tinggi atau suhu terlalu rendah itu akan mempengaruhi kondisi dari protein yang ada di dalam sel, ya. Kalau kondisi proteinnya itu terganggu, ya, maka otomatis proses metabolisme yang melibatkan protein itu juga akan terganggu, ya. Perlu diingat kalau protein yang ada di dalam sel itu kan ada dua, ya. Ada protein fungsional, ada protein struktural. Contoh dari protein fungsional itu adalah enzim, ya. Enzim itu membantu proses metabolisme sel. Kalau enzim yang tersusun atas protein itu terganggu, ya, bentuknya, kondisinya, keadaannya, maka otomatis proses metabolisme di dalam sel itu juga akan terganggu. Sekarang kita akan bahas terkait dengan bagian-bagian sel. Nah, bagian-bagian sel ini dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada yang namanya membran sel, ya. Membran sel itu letaknya di paling luar, ya, di bagian paling luar. Fungsinya untuk apa? Karena di paling luar berarti fungsinya untuk pelindung, ya. Yang kedua itu ada sitoplasma. Nah, sitoplasma itu merupakan cairan yang ada di dalam sel, ya. Jadi komposisinya itu adalah air, protein, ya. Jadi semuanya ada di dalam sitoplasma. Fungsinya untuk apa? Tempat terjadinya seluruh aktivitas sel. Selanjutnya itu ada yang namanya inti sel, ya. Inti sel itu yang ada di tengah bulat ini, fungsinya untuk apa? Untuk mengatur segala aktivitas sel. Jadi sel itu diatur oleh yang namanya inti sel ini. Nah, selain tiga itu ada yang namanya organel-organel sel. Nah, organel-organel sel ini letaknya ada di dalam sitoplasma ini, ya. Organel sel itu nanti ada banyak sekali, nanti akan kita bahas di materi struktur sel, ya. Sekarang kita bahas terkait dengan bagian-bagian sel. Jadi bagian-bagian sel itu dibedakan menjadi dua bagian, ada yang bagian hidup sama bagian mati. Bagian hidup itu disebut protoplasma, kalau yang bagian mati itu disebut inklusi sel. Bagian hidup atau protoplasma itu merupakan bagian dari membran sel ke dalam, ya. Jadi di situ ada sitoplasma sama ada organel-organel sel. Dan juga ada inti sel. Nah, inti sel itu nanti di dalamnya itu ada membran inti, ada nukleolus atau anak inti, sama ada nukleoplasma atau cairan inti. Nah, sedangkan bagian yang mati atau inklusi sel itu tersusun atas apa saja? Tersusun yang pertama itu ada dinding sel. Nah, dinding sel itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja, sedangkan sel hewan sama sel manusia itu tidak punya.
Selain sel tumbuhan, yang punya dinding sel itu adalah dinding sel bakteri ya. Kemudian selain dinding sel yang termasuk bagian-bagian mati atau inklusi sel itu ada molekul-molekul penyusunnya. Jadi ada di situ ada pigmen, ada alkaloid, tanin, glikosida, garam nitrit, garam oksalat, butil glikogen ya, dan sebagainya. Sudah dijelaskan tadi kalau inti sel itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada membran inti, ada anak inti, sama ada cairan inti. Nah, berdasarkan ada tidaknya membran inti, makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua macam ya. Ada makhluk hidup prokariotik sama makhluk hidup eukariotik. Makhluk hidup prokariotik adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel ya. Sedangkan makhluk hidup eukariotik adalah makhluk hidup yang memiliki membran inti sel ya. Nah, contohnya yang prokariotik itu apa saja? Jadi contohnya yang prokariot itu ada golongannya bakteri ya. Sedangkan yang eukariotik itu contohnya ada amuba, kemudian ada jamur ya atau fungi, kemudian ada tumbuhan, ada manusia, ada hewan ya. Berdasarkan sistem klasifikasi 5 kingdom ya, makhluk hidup itu dibedakan menjadi 5 kerajaan besar ya. Ada kerajaan Monera, itu penyusunnya adalah bakteri ya, segala jenis bakteri dimasukkan ke dalam Monera. Kemudian ada Protista, jadi Protista itu dibedakan menjadi alga ya yang menyerupai tumbuhan, sedangkan yang menyerupai hewan itu masuk golongannya amuba, ciliata, flagellata ya. Kemudian ada golongannya fungi ya, jamur itu dibedakan menjadi 3 macam. Ada jamur yang sebenarnya yang bisa kita makan, kemudian kapang-kapangan atau istilah lainnya mold ya. Kemudian contohnya adalah jamur tempe sama jamur yang memiliki sel satu atau yang biasa disebut sebagai kamil. Sedangkan animalia itu golongan hewan, plantae ini adalah golongan tumbuhan. Nah, dari gambar kita bisa lihat perbedaan antara yang prokariot sama yang sel eukariot. Kalau pada sel eukariot, maka karena adanya membran inti, maka inti itu berada di terselubung ya, jadi terpisah dengan sitoplasma. Sedangkan pada sel prokariot, intinya itu tersebar di sitoplasmanya. Karena apa? Karena dia tidak punya membran inti, tidak punya pelindung intinya, sehingga DNA-nya itu tersebar di sitoplasma. Nah, ini adalah gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan ya. Jadi dua-duanya sama-sama memiliki membran inti, jadi intinya itu terlindung oleh membran inti, jadi tidak tersebar di sitoplasma. Nah, bedanya kalau pada sel tumbuhan itu dia punya dinding sel ya, yang sebelah luar ini. Nah, ini adalah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan ya. Kalau pada sel tumbuhan jadi dia itu punya yang namanya dinding sel. Nah, dinding sel ini berada letaknya di sebelah luar dari membran sel ya, yang nomor 7 ini. Kemudian kalau pada sel tumbuhan ini juga ada yang namanya vakuola ya. Bedanya dengan vakuola yang dimiliki sel hewan, kalau pada vakuola tumbuhan itu jumlahnya sedikit tapi ukurannya itu besar-besar. Nah, karena apa? Karena di dalamnya itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan juga cairan. Jadi ini nanti yang terlibat dalam reaksi Turgor ya. Kemudian vakuola itu ditunjukkan nomor 14 ya. Kemudian pada sel tumbuhan itu juga ada yang namanya plastida ya. Plastida itu isinya kloroplas, fungsinya itu nantinya terlibat pada saat proses fotosintesis ya, ditunjukkan nomor 13 ini. Nah, ketiga item itu tadi itu yang menjadi pembeda yang ditemukan pada sel tumbuhan dan tidak ditemukan pada sel hewan ya. Jadi bisa dilihat ya, ini di gambarnya. Nah, selesai sudah penjelasan untuk materi pendahuluan biologi sel dan molekuler untuk pertemuan kali ini ya. Jika ada pertanyaan silahkan ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.